Pengakuan kedua. Kupilih jalan dakwah untuk menegakkan hukum Tuhan di Indonesia. Pos jemaah itu terletak di sekitar kampusku, Kampus Barek, atau di utara Kampus Biru. Tepatnya di ruas Jalan Kaliurang. Ada 4 kamar yang memanjang ke belakang. Ada juga ruangan khusus sholat dan ruang tamu. Kamar mandinya 2. Yang paling ramai biasanya sore atau malam hari di ruang tamu itu. Bukan karena di sana ada televisi, tapi tamu ikhwan tetap berkunjung pada jam-jam itu. Tahukah kalian, uhti jemaah ini paling senang dikunjungi ikhwan. Kalau para ikhwan tak bisa menangkap rasa gembira itu. Begitulah para uhti. Mereka sanggup menutupi dan meredam perasaan gembira yang bergolak-golak ketika dikunjungi ikhwan. Aku ditempatkan di kamar Mbak Aulia yang memang menjadi tentorku. Sebagaimana rekomendasi awal setelah pembaiatan, bagiku Mbak Aulia sudah seperti ibuku sendiri. Kalau aku capek, ia dengan senang hati memijiti punggungku. Begitu pula kalau aku ada masalah. Dialah yang dengan sabar mendengarkanku, mengeluhkan kesah. Namun kelemahannya cuma satu. Kalau ku debat dia tidak bisa menjawab. Padahal aku orangnya seperti itu. Suka bertanya atas sesuatu yang sama sekali tidak aku ketahui. Hari-hariku di pos jemaah aku habiskan untuk membacai apa saja yang ada di pos. Majalah, buletin, brosur, buku. Namun yang paling kusenangi adalah sebuah fotokopi dari dokumen tua tentang sejarah perjuangan umat Islam Indonesia yang disusun oleh Eyang Wiryo. Dari Mbak Aulia, ku tahu bahwa dokumen tua itu ada di setiap pos yang merupakan bacaan wajib kader jemaah yang ingin mengetahui sejarah umat Islam di Indonesia. Dokumen itu sangat rahasia, tidak boleh jatuh ke tangan pemerintah kafir di Indonesia. Kita bisa hancur kalau itu terjadi, kata Mbak Aulia dengan paras serius. Karena didorong oleh rasa penasaran bagaimana sebetulnya letak kebenaran sejarah umat ini dalam konstelasi sejarah kemerdekaan Republik, aku pun suntuk membacai dokumen tua itu. Malam-malamku kuhabiskan untuk membaca, mengaji, dan juga menghafal beberapa poin dari sejarah umat Islam di Indonesia yang terulas di dalamnya. Dari situ pula aku menemui selembar dokumen pernyataan proklamasi berdirinya Daulah Islamiyah di Indonesia yang diserukan Eyang Wiryo di Madinah, Indonesia. Khatam juga aku membacai dan memahaminya. Lalu, apalagi yang akan kulakukan? Aku ingin sekali berdiskusi dan bertukar pikir. Tapi dengan siapa? Sepertinya orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri karena tidak ada diskusi yang intensif. Aku pun memperkuat ibadahku. Tepatnya, mempertahankan prestasi ibadah yang telah kucapai sebelumnya di Pondok Ki Ageng. Begitu setiap harinya. Hingga sudah sebulan aku menjadi warga baru di pos. Dan aku merasakan ada suasana lain. Suasana aneh yang sama sekali di luar dugaanku. Pandangan awalku, tentu sosok-sosok aktivis jemaah ini adalah mereka seperti yang selalu dikatakan oleh Nabi. Pada siang harinya mereka seperti singa-singa padang pasir, dan pada malamnya seperti rahib yang bermunajat kepada Tuhannya. Namun kok
Mengapa anggapanku itu berbenturan dengan kenyataan yang ada di pos? Terlebih lagi ritual keagamaan dibandingkan dengan ritualku. Ritual keagamaan mereka itu tak ada apa-apanya. Ini bukan riak atau pamer, tidak. Namun mata kepalaku sendiri melihat bahwa aktivitas mereka tidak sebagaimana tentara Allah yang hendak menyambut syahid di medan pertempuran. Ibadah mereka sangat biasa. Kelebihannya cuma satu, sholatnya selalu berjemaah. Kalau waktunya sudah datang, mereka langsung mengisi saf-saf sholat, terutama kalau sholat subuh. Kata Mbak Ulia, tradisi itu sudah dipupuk sebelum-sebelumnya. Karena itu ada rasa sesal di hati kalau ketinggalan berjemaah. Jadi mereka selalu tepat waktu. Terus habis maghrib pada baca Al-Quran. Yang diperbanyak di situ adalah dialog, mendiskusikan pengalaman yang dapat di lapangan. Rutin sekali pertanyaan ini kudengar. Kamu berdakwah di mana tadi? Oh, di sini, di sana. Cukup sampai di situ saja. Secara keseluruhan, yang kulihat di pos kami, para uhti itu amat jarang berdakwah. Seperti ada yang mereka takutkan. Hanya 1-2 orang yang berdakwah, setahuku. Aku yang paling keras berdakwah, menggait 1-2-3 orang di kampus Barek, yang umumnya uhti. Kurasai pula infak yang kuberikan juga sudah cukup banyak. Aku harus mengeluarkan uang paling minim 500.000 setiap minggunya untuk kas perjuangan. Uang itu kuperoleh dari kantong kakakku di luar negeri dan kedua orang tuaku dengan alasan untuk membayar uang kuliah, uang semester, uang buku dan sebagainya. Kita boleh berbohong sepanjang itu berkaitan dengan kepentingan Islam dan kerahasiaan perjuangan. Bahkan boleh menipu, mencuri, merampok, menjual barang-barang pribadi, maupun melacur. Ini jihad. Dan bukan untuk foya-foya. Dan Allah Maha tahu itu semua. Begitu aku ingat seorang ustadz di jemaahku sesaat setelah aku dilantik. Walau aku sangat begidik waktu itu, toh kuterima juga dengan pasrah. Sebab anggapku ini perjuangan mulia. Karena itu ketika semua itu kurasa janggal setelah beberapa waktu lamanya aku bergabung, ku beranikan diri bertanya kepada Mbak Aulia, apakah cuma begini usaha-usaha yang dilakukan di pos ini? Tak adakah program yang terperinci dan tertata sebagaimana gerakan-gerakan Islam yang lain? Bagaimana situasi institusi jemaah secara keseluruhan? Dan bagaimana respons politik jemaah atas berbagai peristiwa politik yang terjadi di tanah air? Aku tahu pertanyaanku itu dijawab diam oleh Mbak Aulia, seakan-akan pertanyaanku itu adalah godam subversif baginya, dan jalan teraman untuk itu adalah diam. Diam. Dalam hati pun aku bergumam, Tuhan, ini perjuangan apa? Inilah pemandangan sehari-hari yang kulihat dalam pos ini. Hampir setiap hari aku temukan kesantaian yang sangat dan bukan sosok-sosok yang bersiap-siap menyongsong kesyahidan. Situasi ini hampir tak ada beda dengan aktivitas para santri di Pondok Ki Ageng yang kutinggalkan karena aku tak dapatkan konsentrasi ibadah di sana. Berharap dapatkan suntikan semangat spiritual yang berlebih di sini. Malahan yang kudapat adalah hal yang sama di pondok. Menonton televisi kemudian menjadi pekerjaan yang sangat rutin kulakukan.
apabila acara telenovela datang. Tiap sore menjelang maghrib, kamar-kamar terbuka dan berduyun-duyunlah kami menonton dengan khusyuknya. Bahkan ada ukhti yang menggilai sepak bola. Kalau sudah ada sepak bola, dipastikan ia rela melek dan berteriak-teriak sendiri menyoraki gojekan bola pemain dari klub yang dikaguminya. Belum lagi kalau ada walimahan, seisi pos berpesta. Dan walimahan itu kerap terjadi pada akhir pekan. Maka kami pun membeli makanan yang melimpah, lalu memasaknya beramai-ramai. Menurut Mbak Aulia, sejak dulu pos kami ini sering dipakai untuk acara walimahan. Di acara inilah aku mengakrabkan diri dengan para ikhwan dan bercanda bersama dengan mereka. Tak jarang mereka melemparkan ledekan kepadaku. Misalnya, itu Mbak Kiran kayaknya mau nikah tuh. Begitu ramenya, begitu mengasyikkannya, makanannya banyak. Di sini secara diam-diam aku belajar memasak. Dari para ukhti itu, aku belajar menyusun menu. Lantas, belajar menata. Pendeknya, kami kekenyangan. Dan sepertinya aku makin jauh saja dari tradisi sufi yang kubangun dengan sangat payah. Dan sendiri kala aku masih tinggal di Pondok Ki Ageng, aku tetap merasakan kesesakan hati. Tak ada lagi yang bisa diajak berdiskusi yang sehat. Kekagumanku kepada Mbak Aulia pun perlahan memudar. Ternyata ia bukan seorang ukhti jemaah yang kuidealkan. Perhatiannya yang menyejukkan, penuh persaudaraan, dan sungguh-sungguh kepadaku ternyata tidak dibarengi dengan keluasan wawasan dan pendalaman pikir untuk mengajarkan ilmu kepada yang lain. Karena disergap kebosanan, aku pun bertanya kepada Mbak Aulia, "Mbak, boleh nggak aku kenal sama yang lainnya?" "Boleh Kiran, nanti ku perkenalkan kepada yang lainnya. Namun, saya laporkan dulu kepada komandan." Berselang beberapa hari, aku diizinkan untuk berkenalan dengan seorang anggota jemaah yang agak luas. Beberapa kali saban sore, aku bertemu dengan tamu-tamu ikhwan, dan salah satunya adalah komandan yang kedudukannya tinggi. Namanya Komandan Sardi. Dia sudah berkeluarga, tampak agak tua, dan alumni Kampus Putih. Sebagaimana Mas Sugi, kepada komandemen kecamatan ini, cara bicaranya juga sangat fasih. Sepenuturan Mbak Aulia, Komandan Sardi adalah salah satu ikhwan yang dituakan dalam jemaah kami ini. Dari dia aku mencoba menanyakan soal politik lembaga, tapi dia hanya menyambar hal-hal yang bersifat umum tentang adanya ancaman Amerika dan sekutu-sekutunya atas Indonesia belakangan. Dia sama sekali tidak mau menjelaskan strategi politik jemaah dan apa sasaran ke depan. Semuanya dibiarkan kosong. Dia hanya menjelaskan yang global, tapi umat di bawah seperti aku ini, sebagaimana yang aku tangkap, kayaknya tak perlu tahu apa masalah real yang dihadapi jemaah, selain ditugasi dan terus ditugasi untuk menggait anggota baru sebanyak-banyaknya. Mungkin juga Komandan Sardi enggan menjawab setiap tanyaku, karena pertanyaan itu menyerempet ke soal politik, yang itu kalau tidak dijawab secara hati-hati akan menggoyahkan keselamatan gerakan jemaah. Apalagi aku adalah kader termuda yang masih seumur jagung masuknya. Sadar akan hal itu, aku mengalihkan pertanyaan ke hal yang lain, ke soal sufi. Aku merindukan kehidupan sepi
para pemburu spiritual ini yang di pos ini kurasakan begitu hambar. Kutanyakan kepadanya, apa pandangannya tentang sufi? Jawabannya itu yang membuatku tak enak. Jawabannya sangat ketus. Ngapain kamu nanya-nanya begitu? Belum waktunya. Mendengar jawaban seperti itu, aku langsung terduduk. Apakah salah aku bertanya demikian? Bukankah aku sah mempertanyakan nilai-nilai keagamaan? Bukankah di sini aku membawa sebesar-besarnya harapan untuk memperdalam ilmu agamaku sehingga mantap dalam berislam? Namun jawabannya itu yang tidak aku duga-dugakan. Perlahan-lahan sebuah perasaan misterius, entah apa, semenjak aku tahu kehidupan dalam pos yang ibadahnya biasa-biasa saja, yang dialog politiknya bersama kader-kader muda hampir tidak ada. Aku jadi berpikir-pikir lagi, mengapa bisa begini? Mbak Aulia yang dulu di benakku adalah seorang ahli ibadah. Tiap malam bangun sholat. Cuma begitu-begitu saja. Hanya 1-2 orang yang kulihat sholatnya bagus. Akhirnya tradisi ibadah sufi yang kujalani selama di Pondok Ki Ageng itu runtuh satu demi satu. Reruntuhannya sempat kutimang dan kutangisi. Tapi apa boleh buat, reruntuhan itu semakin menumpuk dan bertambah hingga aku pun tak kuat, bosan, lalu membiarkan reruntuhan dan terus meruntuh. Pada akhirnya ibadahku pun kembali merosot. Kalaupun aku terlihat menjalani ibadah, itu sekedar menjalani ritual keagamaan belaka. Tubuhku saja lenggak-lenggok menghadapi kiblat, namun hatiku tidak ikut dalam ritual itu. Aku sudah sebagaimana kebanyakan ibadah awam. Ibadah pun mulai malas. Sekali, 2 kali, ketika azan maghrib sudah melantun, rasa kosong menghampiriku. Hatiku nelangsa, tak tahu hendak berbuat apa. Karena melihat situasi yang tidak mengenakkan itu, aku memberanikan protes kepada Ukhti Salimah yang kamarnya bersebelahan denganku. Di sini perjuangannya kok bukan perjuangan, santai-santai saja. Namun yang kuterima adalah sindiran dan pembelokan masalah. Bukan saja datang dari Ukhti Salimah, tapi juga Rahdina, Astuti, yang menyindirku sebagai orang yang jarang silaturahmi kepada ukhti-ukhti yang sudah menikah. Mbak Kiran, makanya kamu sih orangnya jarang silaturahmi ke kakak-kakak yang lebih senior. Sekali-kali bersilaturahmilah pada mereka yang menikah itu. Loh, kataku mendebat. Kok kita itu hanya walimahan, pesta-pesta? Kok kita itu silaturahmi ke sana kemari? Dan bukannya kita berdakwah, mencari orang, membesarkan institusi jemaah, dan meluaskan jaringan. Ukhti Salimah hanya diam dan meninggalkanku sendirian di ruang depan. Ya Allah, santai beginikah perjuangan suci dan sangat subversif ini? Kalau ada orang tidak wai, ya tidak wai. Kalau tidak, ya santai seperti biasanya, sambil duduk khusyuk nongkrongi serial, acara kafir telenovela. Bersamaan dengan selesainya kuliah D3ku di kampus Barek jurusan pariwisata, aku mendaftar ke kampus Matahari Terbit dan diterima di hubungan internasional. Aku kebelet sekali masuk jurusan itu karena aku ingin belajar politik internasional yang membuat cakrawala pemikiranku
tidak hanya berkulat pada tempurung nasion Indonesia yang sempit ini. Karena kampusku yang baru ini berada jauh di selatan Yogyakarta, aku dianjurkan untuk pindah pos. Aku pun dioper ke pos yang terletak di wilayah Gamping. Yang kurasakan di pos Gamping ini lebih parah dari pos Kaliurang. Di pos yang lama aku masih merasakan sekali, 2 kali dialog tentang perjuangan Islam, membahas ayat-ayat, sejarah Rasulullah, perkembangan Islam sampai sekarang. Kalau kami ketemu, biasanya yang kami bicarakan bagaimana pengalaman ibadah, bagaimana pengalaman dakwah. Pendeknya, semua tentang Islam, walaupun tidak seintens dan segiroh yang kubayangkan sebelum pindah dari Pondok Ki Ageng. Namun di pos baru ini, yang kudapatkan adalah kehidupan yang individualistik. Yang kudapatkan di sini adalah betapa kehidupan uhti-uhti di sini sangat materialistik, yang lebih mengagungkan pamer-pamer sesuatu yang sifatnya kebendaan. Misalnya soal jubah baru, komputer termahal, dan sebagainya, ketimbang mempertajam visi perjuangan dengan jalan mengasah wawasan dengan ilmu dan diskusi. Bisa ditebak, ibadah para uhti ini juga sangat biasa. Tidak ada yang menonjol. Sekali 2 kali aku masih giat bangun malam untuk mendirikan sholat tahajud, berusaha sekuat-kuatnya yang aku bisa untuk tidak berada dalam kejalangan yang sama, menyembah hal-hal yang sifatnya bendawi dan melupakan konun perjuangan sebagaimana yang sudah terdoktrinkan dalam dokumen tua yang ditulis Eyang Wiryo pada babak-babak pertama perjuangan proklamasi kemerdekaan Republik. Namun aku hanya seorang aktivis pemula yang kerap pikirannya goyah oleh keadaan, terpengaruh juga akhirnya oleh lingkungan yang kurang kondusif untuk ibadah, juga berdiskusi yang intens mempertajam wawasan. Mulai dari sholat tahajudku yang mulai bolong-bolong, kemudian aku pun memiliki kebiasaan baru yang sebelumnya tidak pernah kulakukan, menonton televisi kafir hingga larut malam. Bahkan kadang lupa sholat isya. Mungkin ini bukti dari ucapan seorang ikhwan senior di jemaahku ini, bahwa sholat tak wajib karena semua waktu digunakan untuk berjuang, bukan untuk sembahyang. Namun beginikah bentuk perjuangannya? Ya Rob, aku coba menerima dan sekuat-kuatnya meresapi. Aku redam pertanyaan-pertanyaan dan gugatan-gugatan itu, dan aku berusaha untuk mengikuti semua irama dan aktivitas di sini. Aku ingin mengalir saja. Hal yang kulakukan untuk menutupi kegugupanku dalam lingkungan baru yang sama sekali jauh dari anganku itu ialah kupaksakan diri untuk menyuntuki, membaca buku-buku tentang jemaah ini, sejarah dan kontroversinya. Di tengah tak ada teman diskusi yang berbagi informasi dan pengetahuan, bukulah yang menjadi pertahanan terakhirku untuk mendapatkan setitik tahu tentang jemaah ini, juga isu-isu kontemporer menyangkut pergerakan syariat Islam. Setelah semua itu, setelah semua kubacai, kuselami, aku pun kembali sepi, kembali sendirian, nelangsa tidak tahu harus berbuat apa. Ya Allah, ini bagaimana? Betapa aku rindu hadirnya sahabat diskusi yang memadai dan cukup kompeten kuajak berbagi ide dan menampung tanyaku. Betapa tak kutemukan lagi sosok-sosok seperti Mas Sugi
dan Komandan Sardi sebagaimana di pos Kaliurang yang dulu. Bisa dipastikan, di pos Gamping ini aku nyaris mandek. Karena menyempitnya ruang dakwahku di kampus Matahari Terbit dan hambarnya sisi sufistik yang kuanut selama ini di pos Gamping, aku pun memilih untuk rutin mudik ke kota kecilku Wonosari, sebuah kota di atas bukit di sebelah timur Jogja. Aku tidak ingin layu sebelum tumbuh. Tidak, aku sangat meyakini betapa benarnya ajaran jemaah yang menceritakan berdirinya negara Indonesia yang berkonunkan Islam sebagai syarat tegaknya hukum-hukum Islam. Wonosari, kampung di atas bukit Yogyakarta. Di sanalah aku dibesarkan, ditumbuhkan, dipenuhkan. Alamnya yang tandus, tanah yang berkapur dan bergelombang-gelombang. Aku juga heran, mengapa juga aku bisa hidup dan bertahan di alam yang tandus seperti ini. Namun di sanalah manusia-manusia di kampungku memangku kehidupannya, memangku adatnya, yang kemudian dicampur dengan Islam. Mereka betah dengan itu. Tak pernah risih mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang terpilih. Apapun yang terjadi, apakah dunia sudah bolak, apakah dunia sudah balik, sudah gonjang, dan sudah ganjing, Wonosari adalah tanah kelahiran yang wajib dicintai. Itulah doktrin tanah air. Bagaimanapun keadaannya, di tanah yang begitu tandus dan menyengat itu, hujan adalah anugerah yang tiada terkira. Bintik langit yang terus dinanti-nantikan setiap siang, setiap malam. Pepadian di sawah yang mengering dan seperti enggan tumbuh menjadi pemandangan yang menyergapku setiap kali mudik. Meski pompa-pompa diesel, pengisapan air terus meraung sepanjang malam, tetap saja air tak mampu mencukupi untuk semua orang. Jika panas terus-terusan menghujam tanah ini, keluargaku, tetangga-tetanggaku, manusia-manusia yang tinggal di sini tak segan-segan mengonsumsi belalang sebagai lauk pauk, bahkan untuk mendapatkan uang. Ada yang berjualan sate belalang di pinggir-pinggir jalan. Penyakit seperti busung lapar adalah hal biasa terjadi di tanah ini. Betapa miskinnya tetangga-tetanggaku ini. Yang kusayangkan, mereka tetap saja percaya pada ilmu-ilmu dukun, ilmu-ilmu kejawen, ilmu-ilmu syirik yang tak jelas juntrungannya dan tak mungkin bisa didapatkan pembenarannya dalam Islam, dalam Al-Quran. Sudah miskin, kafir lagi. Aku tidak mau kampungku menjadi korban karena ketaktahuan mereka pada Islam, mati dalam kondisi kafir. Tidak, aku harus berbuat sesuatu. Namun aku tidak tahu dari mana mesti memulainya. Tangan kecilku ini, aku tak terlalu yakin apakah bisa melakukan tugas mulia ini. Hingga pada suatu malam, waktu itu malam minggu di masjid di tengah kampung. Sebelumnya, orang kampung kaget, khususnya para remajanya, ketika melihatku tampil dengan pakaian jubah yang besar hingga menyentuh tanah. Aku diberi tugas untuk memberikan siraman rohani kalangan remaja, karena mungkin aku oleh mereka dianggap sebagai orang yang sedikit tahu soal agama. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Kesempatan itu langsung kuambil. Pikirku, ini kesempatan emas. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Saatnya mengislamkan kembali kampung yang sudah kafir ini. Pengajian itu dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kebetulan qari'ah yang ditunjuk membaca ayat-ayat awal surat Al-Baqarah.
Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabula. Ayat itulah yang kubahas secara detail di hadapan jemaah pengajian kampung itu. Aku terjemahkan ayat itu dan kujelaskan satu demi satu yang membuat mereka terpanah. Ternyata Nidah Kirani, anak sah kampung mereka, bisa selihai itu membahas ayat-ayat Al-Quran. Aku hanya ingin menunjukkan kepada mereka semua bahwa Al-Quran itu jangan dijadikan jimat, tapi dipahami isinya agar bermanfaat bagi kehidupan. Aku berhenti pada ayat ke-18 yang menunjuk orang-orang yang buta tuli. Keempat ayat itu kupakai untuk menyerang pemahaman agama mereka. Pada sesi khotbah terakhirku, kepada mereka semua aku tegaskan, pemahaman kita tentang Islam itu begitu sedikitnya. Alangkah menyenangkannya bila banyak orang yang mau belajar tentang Islam. Aku membuka diri kok untuk itu. Silakan kalau ada yang mau ingin tahu, kita bisa berdiskusi bersama. Kita mencari Islam. Kita tidak usah setengah-setengah dalam berislam. Begitu duga aku. Keterpanaan mereka melahirkan kepenasaranan. Buktinya, seusai acara itu, 1, 2, 3, 5, 8 remaja yang masih kebanyakan SMU itu datang ke rumah setiap sore atau malam. Mereka datang untuk berdiskusi, untuk tahu apa itu Islam. Kata banyak akhwat, aku punya kekuatan retorika untuk menarik orang, sehingga warga di kampung sering mengatakan bahwa Nidah Kirani, anak bungsu pengusaha sumber alam itu, punya apa-apa. Karena setiap orang yang berhadap bicara dengannya pasti mengikuti. Anak-anak remaja itu kucekoki dengan ajaran yang dibawa jemaahku selama ini. Yang kulakukan pertama-tama ialah seperti yang dilakukan oleh Mas Tahiri ketika aku pertama kali berkenalan dengan jemaah, yakni pencabutan akar. Biasanya aku mulai dengan pertanyaan, "Kamu Islam?" "Iya." "Buktinya apa? Memang kamu tahu Islam?" Melihat mereka limbung, barulah aku jelaskan konsep ad-din dan konsep penghambaan yang total kepada Allah, kepada syariat Islam. "Kak Kiran, syariat Islam itu apa?" tanya salah seorang remaja putri yang memang dari pancaran matanya yang kecil terlihat memiliki keingintahuan yang lebih. Kurasa-rasai ia mirip sekali denganku ketika pertama kali mendapatkan hal-hal yang baru. Kepadanya dan kepada yang lain-lain, ku terangkan apa arti syariat itu sendiri, pengertiannya yang elementer. Secara bahasa, terangku, syariat bisa diartikan sebagai sumber air minum atau juga jalan lurus. Namun, secara istilah, syariat merupakan semesta perundang-undangan yang diturunkan Allah lewat Rasulullah untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali, baik itu masalah ibadah, akhlak, sandang, pangan, atau segala aktivitas muamalah. Semua itu untuk membahagiakan lahir batin kehidupan manusia, baik ketika kita masih hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Jadi syariat itu bisa dirumuskan begini: from Allah, by people, for all the world. Karena itu, apa saja hukum yang digali
dari sumber-sumber hukum Islam bisa digolongkan sebagai hukum syariat. Jadi sudah jelas, syariat bukan hanya soal rajam bagi pezina, potong tangan bagi maling, atau segala hal yang sifatnya kriminal, atau apa yang diistilahkan hudud, tapi juga semua aturan yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Nah, untuk menegakkan semua itu bagaimana? Disinilah perlunya kalian kukumpulkan, ku seru-seru agar sadar memikul tugas penegakan ini. Ku tegaskan sekarang. Wajahku kudekatkan pada barisan mereka yang duduk melingkar dan suaraku kupulankan. Kita butuh negara untuk mensukseskan tegaknya syariat itu. Kalian semua mesti tahu bahwa tak akan pernah ada kemuliaan kecuali dengan Islam, dan tak ada Islam kecuali dengan syariat, dan tidak ada syariat kecuali dengan adanya daulah. Menjalankan aturan-aturan Islam tanpa real negara itu adalah omong kosong belaka, kosong melompong. Kenyataannya bagaimana? Ya, mesti ada sebuah lembaga yang menjalankan ritual-ritual itu. Sekarang, negara itu belum ada. Tugas kita sekarang adalah menciptakannya. Kataku menatap kepada mereka, dan mereka diam. Aku buat mereka sekarat sebagaimana aku pernah sekarat di doktrin sewaktu awal aku masuk. Ketika mereka terlihat goyah, ragu, dan bimbang, kurasukilah hati dan pikirannya dengan doktrin-doktrin jemaah. Kubeberkan sedemikian rupa bahwa ketika orang masuk jemaah, seolah-olah mereka tahu bahwa kewajiban mereka adalah menyebarkan ajaran untuk seluruh umat manusia, siapapun dan apapun resikonya. Karena tampak meyakinkan, satu persatu mereka masuk tanpa harus melewati prosedur yang bertele-tele, termasuk kedua orang tuaku dan dua saudaraku yang lain. Cerita orang tuaku bisa masuk begini. Ketika pulang, ibuku melihatku sholat lama sekali, dan dia bertanya, "Du, ngapain saja sholat begitu lama?" Ku jawab saja, "Aku zikir, Bu." Melihat perilakuku begitu, ia terus bertanya dan penasaran, sebab sepengetahuannya selama ini, aku dianggapnya badung, nakal, dan tidak suka dipaksa-paksa untuk sholat ataupun mengaji. Mungkin pikirnya, aku sudah berubah. "Apa ibu tidak salah melihatmu, Nduk? Kamu sudah alim begini." Aku hanya tersenyum, sementara tanganku memegang ujung jilbab hitamku. "Ah, Bu, itu dulu. Kiram sekarang sudah dewasa dan punya ilmu baru, ilmu yang bisa menyelamatkan hidup kita semua." Ku bimbing tangan ibuku, lalu ku ceritailah ilmu baru itu, bahwa berislam itu harus kafah. Ku tegaskan kepadanya, sekaligus kepada yang lain-lain, bahwa orang-orang di sini belum sepenuhnya berislam sebagaimana yang diinginkan Tuhan dalam kitab sucinya dan tuntunan Rasulullah. Kalau memang kampung kita ini selamat, jelasku, semuanya harus ikut kepada pemimpin Islam. Dari sini ku ceritakanlah tentang jemaah yang kumasuki, yang bersikukuh mendirikan daulah Islamiyah. Ku jelaskan pula kenapa jemaahku ini bersikukuh menyebut dirinya sebagai satu-satunya pemimpin Islam yang memproklamasikan diri
setelah Daulah Islamiyah di Indonesia runtuh pada 1924. Jemaah inilah yang paling awal memiliki komitmen yang kukuh itu. Konsep daulah paling pertama, proklamasi itulah negara Islam, yakni sistem kekhalifahan. Kulihat kedua orang tuaku dan dua saudaraku hanya manggut-manggut, membenarkan dan menerima apa yang kujelaskan. Bahkan bapakku bercerita sendiri bahwa ia pernah dengar nama Eyang Wiryo. Setahunya, Eyang Wiryo adalah orang yang ingin menjadikan seluruh sendi kehidupan ini Islami. Seingatnya, Eyang Wiryo memiliki kesaktian karena ketika dibom Belanda, dia tidak apa-apa. Untuk menyelamatkan dari kemusyrikan, kita semua harus berhijrah pada negara Islam tersebut dan menerjunkan diri dalam perjuangan mendirikan negara Islam dalam sebuah pan-Islamisme yang terpisah dari negara kufur seperti Republik Indonesia ini. Selama kita mengaku Islam tapi belum tunduk pada hukum-hukum Islam dalam wadah negara Islam, keislaman kita batal dan syirik, mencampurkan ketaatan pada Al-Quran, pada Allah, dengan ketaatan pada UUD dan Pancasila. Tegasku dalam pertemuan keluarga itu. Tanpa sadar, diskusi panjang itu berlangsung sampai subuh. Ketika kulihat mereka semua sudah kepayahan, khotbahku kuhentikan. Begitu aku berdakwah habis-habisan, tak kenal lelah, hingga objek dakwahku teler dan linglung kubuat. Esoknya atas pertolongan Allah yang telah membukakan hati hamba-hambanya, mereka bersedia mengikuti baiat dan sukses kubereskan akidah orang tua dan saudaraku sekampung dan memilih bergabung dengan barisan Jundullah yang memperjuangkan berdirinya daulah Islam di bumi Indonesia. Tugasku kini adalah bolak-balik kota Jogja Wonosari untuk mengurusi prosesi pembaiatan. Seperhitunganku, jumlah mereka yang kubawa satu persatu turun ke Yogyakarta lebih kurang 16 orang, dengan perincian 8 ahwat, 8 ikhwan. Setelah baiat, satu persatu mereka kusodorkan sebuah dokumen kumal yang tak lain adalah dokumen sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Mereka kusuruh melihat dan membacanya agar pemahaman mereka lebih kukuh dan semoga saja mereka kuat menahan resiko memilih masuk jemaah. Kutekankan lagi kepada mereka bahwa kampung harus segera diselamatkan. Keinginan mereka sama, menjadikan kampung sebagai basis pergerakan, dan itu dimulai dari bawah. Untuk pendanaan gerakan, mereka kuminta memberikan infak setiap minggunya. Dana infak itu lalu kuberikan ke tingkat komandemen berikutnya. Setelah itu aku tak tahu kemana infak itu berdiam. Namun, kuyakinkan kepada mereka bahwa tak usah khawatir infak itu disalahgunakan. Infak itu akan digunakan untuk penyebaran jaringan nasional, agar gerakan ini bisa menyebar secara masif. Lupakan soal kemana infak itu dan mari terus berjuang. Tak lupa, mereka pun kubekali untuk siap dengan teror-teror yang ada. Karena itu, mereka amat sadar bahwa pilihan mereka masuk jemaah adalah pilihan berisiko. Sialnya, teror ini mula-mula sekali datangnya. Ketika usia masuk mereka masih dalam hitungan hari, mereka langsung dihadang teror. Padahal, aku tahu persis, emosi gerakan mereka belum mantap betul letak duduknya ketika aparat keamanan dan pemerintahan desa mencium langkah gerakan. Aku sebetulnya sudah mencium gelagat itu
Ketika tiap kali aku datang ke masjid, orang-orang pada menyingkir dan tak mau berdiri di sampingku untuk sholat berjemaah. Puncak dari kemarahan warga itu adalah ketika Riana, seorang yang baru saja direkrut oleh asisten wilayah dakwahku di komandemen desa, pingsan ketika di kelasnya. Seorang guru bercerita tentang sejarah jemaah kami. Kata guru, sejarah itu kalau keluar dari jemaah dibunuh, kalau di dalam bisa gila. Kader ahwatku itu langsung pingsan, gempar. Akhirnya Teguh, asistenku, diciduk polisi. Satu demi satu usaha-usaha yang kami lakukan terbongkar. Di keluarga Riana pun terbongkar sindikasi gerakan ketika asistenku selalu mengasih sejumlah infak kepada mereka untuk menyokong dana perjuangan suci. Bukan tuduhan meminta-minta itu yang membuatku panik, tapi tuduhan subversif bahwa aku menjadi picu yang merusak otak anak-anak kampung untuk merebut negara yang sah dan menyuruh orang untuk memberontak. Menurut mereka, pemahaman agama seperti ini sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari PKI. Duh Gusti Allah, fitnahan apalagi yang mereka sodorkan ini? Mengapa mereka bisa berpikiran seperti itu? Pahamkah mereka bahwa Indonesia membutuhkan daulah yang berkonunkan Islam? Tidakkah indah bumi Indonesia ini apabila dilindungi hukum-hukum Islam dan tidak gampang dijewer dan ditetak oleh kekuasaan asing seperti Amerika? Mereka, duh Gusti, bukakanlah hati mereka, pikiran orang-orang kampung yang belum bisa berislam secara kafah ini. Namun, kampung bukannya semakin lama semakin mendingin, malahan makin mendidih, makin panas. Setiap anak diinterogasi, ultimatum dikeluarkan dan bunyinya tidak main-main. Kalau tidak keluar dari ajaran Nida Kirani, statusnya sebagai anggota keluarga terhapus. Ketakutan mereka makin menjadi-jadi setelah tahu bahwa keluargaku pun ikut denganku. Spekulasi pun merebak bahwa kalau orang tua tak ikut masuk jemaah, orang tua itu tidak diakui sebagai orang tua. Mereka tuduh ajaran yang kusebarkan itu sebagai sesat karena menganggap orang najis dan anjing semua. Bahkan ada seorang tetanggaku dari Jakarta yang membenarkan tudingan sesat itu, bahwa memang ajaran itu sangat berbahaya kalau menyentuh pakaiannya adalah najis. Isu itu dikecap-kecapi yang bahkan membuat kakakku ketika masuk masjid disindir-sindir sebagai bangkai yang sedang lewat. Di ultimatum keluar dari ajaranku, mereka yang kurekrut itu dirundung, ketakutan yang sangat. Wajah mereka pucat ketika menghadapku. Aku hanya menguat-nguatkan supaya mereka jangan takut. Saudara kita itu banyak dan menyebar di hampir seluruh bumi Indonesia. Namun bagaimana lagi? Sampai pada suatu malam di bulan Ramadan, untunglah malam itu aku berada di Yogyakarta, sebagaimana diceritakan oleh asistenku. Isu beredar dengan cepat dan orang-orang kampung bersiap mengadiliku. Orang-orang sudah ramai berkumpul di pelataran masjid. Sayang, sikiran itu tidak datang. Umpat mereka kecewa dan bubar begitu saja setelah mengetahui bahwa aku tak bakal muncul. Kampung miskin itu, orang-orang miskin itu mengusirku, mengusir anak kandung mereka sendiri, hanya lantaran aku coba meluruskan akidah mereka yang jelas-jelas kafir dan terpengaruh dengan ajaran klinik, ajaran-ajaran bid'ah yang menyesatkan. Aku tahu, aku gagal, aku tersandung. Namun tidak apa, aku sudah memulainya.
Karena peristiwa itu, oleh petinggi-petinggi jemaah, aku diungsikan untuk sementara di pos Gamping. Mereka khawatir sejak adanya penangkapan itu, pasti aparat keamanan akan mengembangkan pencarian siapa sebetulnya yang menjadi pucuk pimpinan jemaah ini. Orang kampung sangat tahu akulah yang menjadi biang kerok, dan itu berbahaya ketika polisi mengejar aku dan anggota-anggota jemaah yang lebih luas. Maka aku pun ikhlas pindah dan tinggal di kos.